Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewo Putu Gede Satuniatmaja, NIM P0713401808. Sebelum saya mulai presentasi, saya berterima kasih kepada Bapak Burhanuddin SSI M. Biomed selaku pembimbing dan Ibu Gusti Ayu Sridiana Putri SKM MPH sebagai penguji dan Ibu Putu Ayu Suryaningsih SST sebagai penguji. Baik, saya akan mulai presentasi proposal karya tulis ilmiah dengan judul Uji Angka Lempeng Total pada Daging Ikan Tongkol di Pasar Gianyar. Baik, selanjutnya di bab 1 ada latar belakang. Salah satu hasil ikan yang dijual di pasar tradisional di Kabupaten Gianyar adalah ikan tongkol. Nah, ini ikan tongkol mudah didapat di perairan di Kabupaten Gianyar. Ikan tongkol merupakan ikan air laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Ikan tongkol memiliki kelebihan yaitu kandungan protein yang tinggi serta akan asam setiap 100 gram mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air 69,40%, lemak 1,50%, protein 25%, dan karbohidrat 0,03%. Masalah yang biasa ditemui pada daging ikan tongkol yaitu pada waktu pemasaran ikan tongkol tersebut. Pedagang di Pasar Gianyar masih banyak yang tidak memperdulikan kehigienisan dari ikan tersebut pada saat waktu pengiriman dan pada waktu pemasaran ikan tongkol tersebut. Konsumsi makanan yang tidak higienis dapat menimbulkan masalah kesehatan. Penyakit saluran pencernaan seperti diare masih cukup tinggi ditemui di Kabupaten Gianyar. Pada tahun 2019 diperkirakan kasus diare 13.829 untuk semua umur yang dilayani yaitu 8.827 orang, yaitu 63,8%. Tahun 2018 diperkirakan kasus diare sekitar 13,719. Dari perkiraan tersebut, kasus diare yang sudah ditangani dengan baik adalah sebanyak 8.506, itu 62%. Pemerintah melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan Standar Nasional Indonesia yaitu SNI telah mempersyaratkan kriteria mikrobiologi untuk sebagian besar bahan dan produk pangan. Pada umumnya kriteria analisis produk pangan yaitu nilai total mikroba atau angka lempeng total, total kapang dan kamir, dan bakteri coliform. Pemeriksaan angka lempeng total adalah menentukan jumlah bakteri dalam suatu sampel. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian angka lempeng total pada ikan tongkol di Pasar Gianyar. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana angka lempeng total pada daging ikan tongkol di Pasar Gianyar. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui kualitas mikrobiologi daging ikan tongkol di Pasar Gianyar berdasarkan hasil penguji angka lempeng total. Dan selanjutnya tujuan khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu mengukur angka lempeng total pada daging ikan tongkol di Pasar Gianyar dan untuk membandingkan angka lempeng total pada daging ikan tongkol di Pasar Gianyar dengan persyaratan mikrobiologi tentang bahan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama di tinjauan pustaka ada pengertian ikan. Ikan merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan zat yang tinggi. Ikan merupakan bahan yang pernah memiliki kandungan zat gizi yang tinggi. Kandungan gizi pada ikan adalah protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Ikan mudah mengalami kerusakan yang disebut oleh beberapa hal antara lain kadar air yang cukup tinggi dan kandungan zat gizi pada ikan. Selanjutnya ada deskripsi dan klasifikasi ikan tongkol. Ikan tongkol Eutenus affinis merupakan spesies dari kelas Scrobodiae seperti ikan tuna pada umumnya. Ikan tongkol memiliki ciri-ciri morfologis sebagai berikut, mempunyai bentuk badan fusiform dan memanjang. Panjang badan kurang lebih dari 3,4 atau 3,6 kali panjang kepala dan 3,5 sampai 4 kali tinggi badannya. Dan selanjutnya ada komposisi ikan tongkol. Setiap 100 gram mempunyai komposisi kimia yang terdiri dari air 69,40%, lemak 1,50%, protein 25%, dan karbohidrat 0,03%. Selanjutnya ada angka lempeng total. Angka lempeng total merupakan suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel. Uji angka lempeng total merupakan metode uji yang digunakan untuk menghitung
cemaran mikroba aerob mesofil yang terdapat dalam sampel dengan menggunakan metode tuang pada media padat dan diinkubasi selama 24 sampai 48 jam pada suhu 35 sampai 45 derajat Celcius dengan posisi dibalik. Baik, selanjutnya ada bab 3 yaitu kerangka konsep. Baik, saya akan menampilkan gambar dari kerangka konsep. Baik, saya akan menjelaskan kerangka konsep tersebut. Ikan tongkol yang dijual di pasar Gianyar dapat diukur secara bakteriologis, fisika, dan kimia. Kualitas ikan tongkol secara bakteriologis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi lingkungan berjualan dan personal hygiene pedagang. Pemeriksaan laboratorium mengenai ikan tongkol secara bakteriologi dapat dilakukan dengan menghitung angka lempeng total. Jumlah koloni bakteri yang tumbuh dihitung dan dibandingkan dengan persyaratan mutu dan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yaitu sebesar kurang dari 10⁵ koloni per gram. Baik, selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah angka lempeng total pada daging ikan tongkol di pasar Gianyar. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama ada variabel daging ikan tongkol. Definisi ikan tongkol merupakan ikan yang biasa didapatkan oleh nelayan biasa diperjualbelikan masyarakat di Kabupaten Gianyar untuk dikonsumsi. Cara pengukuran yaitu observasi. Skala datanya nominal. Dan variabel selanjutnya angka lempeng total. Definisinya angka yang menunjukkan jumlah koloni bakteri yang terdapat pada daging ikan tongkol yang dijual di wilayah Kabupaten Gianyar berdasarkan SNI 7388 2009 dengan kriteria memenuhi standar jika ALT kurang dari 10⁵ koloni per gram. Dan selanjutnya ada bab 4 metode penelitian. Baik, selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsi atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya. Dan penelitian ini berfungsi untuk memberikan suatu gambaran mengenai angka lempeng total pada daging ikan tongkol yang dijual di pasar Gianyar. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Tempat penelitian yaitu lokasi untuk pengambilan sampel dilakukan di pasar Gianyar. Dan pemeriksaan sampel dilakukan di laboratorium Panureksa Utama. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2001. Selanjutnya ada populasi besar sampel, kriteria sampel. Besar sampel dalam penelitian ini yaitu 10 dari 10 pedagang dan direplikasi 2 kali, total menjadi 20 sampel. Lalu selanjutnya ada kriteria sampel. Kriteria sampel dibagi menjadi 2, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria yang perlu dipenuhi untuk setiap sampel yang diambil sebagai anggota sampel. Dan inklusi pada penelitian ini adalah ikan tongkol yang tidak berbau, baru diambil dari tempat pengambilan ikan. Selanjutnya, kriteria eksklusi merupakan sampel yang mengalami kerusakan pada saat penanganan. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah non-probability sampling secara purposive sampling, yaitu didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel daging ikan tongkol yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan yaitu ada data primer. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek penelitian dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menguji sampel ikan tongkol menggunakan angka lempeng total dengan metode tuang. Selanjutnya ada data sekunder. Data yang telah disusun oleh pihak lain digunakan sebagai data pendukung penelitian. Data sekunder yang didapat dengan mengutip peta wilayah Gianyar. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap kondisi tempat berjualan ikan tongkol serta proses pengiriman, penyajian, dan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui angka lempeng total. Baik, selanjutnya ada alat, bahan, dan prosedur kerja. Yang pertama saya mulai dari alat. Yang dibutuhkanlah Erlenmeyer volume 100 ml yaitu 4 buah, gelas ukur volume 500 ml 2 buah,
tabung reaksi volume 20 mili 50 buah, cool box 1 buah, rak tabung 2 buah, koloni counter Stuart 1 buah, spiritus 1 buah, Petri dish 20 buah, pinset 1 buah, spidol 1 buah, batang pengaduk 1 buah, bal pipet 2 buah, spatula 2 buah, ose 1 buah, neraka analitik 1 buah, inkubator 1 buah, autoclave 1 buah, dan magnetic stirrer, aluminium foil, benang gulung, kapas berlemak, label, korek api, dan gunting, dan beserta kantong plastik steril. Selanjutnya ada bahan. Bahan mulai dari media yaitu NaCl dan PCA. Bahannya mulai dari ikan tongkol 10 gram, aquades, dan alkohol 70%. Selanjutnya ada prosedur kerja. Kerja dimulai dari pemeriksaan angka lempeng total, yaitu langkah-langkahnya adalah yang pertama disiapkan 6 buah tabung raksi steril yang disusun dalam rak tabung, masing-masing tabung diisi kode pengenceran secara berturut-turut. Yang kedua disiapkan 7 buah cawan Petri steril pada 6 cawan Petri bagian belakangnya diberi tanda sesuai kode pengenceran dan tanggal pemeriksaan serta atau cawan Petri sebagai kontrol. Dan ketiga, pada tabung pertama sampai ke 6 diisi dengan 9 mili NaCl fisiologis dan pada ke-6 cawan Petri dituangkan plate count agar yang telah dipanaskan dengan water bath kurang lebih 45 derajat Celcius sebanyak 15 sampai 20 mili. Yang keempat diambil 1 mili campuran dari tabung pengenceran pertama dan dipindahkan ke dalam tabung kedua dengan mikropipet dan cairan dihomogenkan. Nomor 5, pengenceran dilakukan demikian seterusnya hingga diperoleh pengenceran bertingkat 10/5. Yang keenam, dimulai dari tabung kontrol dipipet dengan mikropipet campuran sebanyak 0,1 mili dan dimasukkan ke dalam masing-masing cawan Petri steril yang sesuai dengan kode pengenceran tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, sampel yang dituangkan ke dalam cawan Petri diratakan dengan menggunakan spreader hingga sampel memenuhi permukaan cawan Petri yang telah terisi media plate count agar. Yang kedelapan, dimasukkan ke dalam inkubator suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam dalam posisi terbalik. Nomor 9, pembacaan dilakukan setelah 2 kali 24 jam dengan cara menghitung jumlah koloni yang tumbuh pada setiap cawan Petri. Yang selanjutnya ada pembacaan hasil angka kuman. Yang pertama, hitung koloni yang tumbuh pada tiap-tiap cawan Petri. Pilih cawan yang mempunyai jumlah koloni 30 sampai 300 koloni. Yang kedua, koloni-koloni yang bergabung menjadi satu atau membentuk deretan atau koloni yang terlihat sebagai garis tebal atau jumlah koloni mengukur dihitung sebagai satu koloni kuman. 3. Dihitung jumlah koloni yang tumbuh pada cawan Petri kontrol. Jumlah koloni pada cawan Petri lebih dari 10, maka pemeriksaan harus diulang karena sterilisasi dianggap kurang baik. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan didasarkan pada perhitungan angka kuman yang diperoleh. Perhitungannya dilaksanakan pada cawan Petri yang menghasilkan jumlah koloni antara 30 sampai 300 serta bila pada cawan Petri kontrol lebih dari 10 jumlah koloni. Pada masing-masing cawan Petri ini harus terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah koloni pada cawan Petri kontrol. Baik, selanjutnya ada pengolahan dan teknik analisis data. Pengolahan data yang dikumpulkan dari hasil pengujian, wawancara, dan observasi diolah dengan menggunakan teknik pengolahan dan secara tabulating. Data yaitu data yang disajikan dalam tabel dan diberi narasi. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan dalam perhitung ini adalah analisis deskriptif, yaitu membandingkan kenyataan di lapangan atau hasil pemeriksaan dengan teori serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang kriteria mikrobiologi dalam pangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ketik.